Jangan lupa tekan subscribe, di like, dan aktifkan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua. Saya dengan Dr. Adi, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan juga, selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Baiklah, bersama saya di sini akan membahas seperti biasa hal-hal yang ringan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membicarakan mengenai kondom bagi kaum laki-laki. Nah, seperti biasa akan saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, istilah-istilah yang populer saja supaya lebih mudah dipahami. Jangan lupa subscribe apabila baru menemukan channel video saya. Nah, teman-teman pasti sudah kenal semua dengan yang namanya kondom ya, udah tahu ya. Ini populer sekali kok, terutama untuk yang sudah dewasa biasanya sangat mengenal dengan kondom. Kondom ini adalah suatu alat kontrasepsi yang dipergunakan oleh pasangan suami istri maupun pasangan sepasang manusia ya. Kita bicara di sini ada yang bentuk legal suami istri, tapi ada juga penggunaan di luar itu. Nah, kondom ini adalah suatu alat kontrasepsi yang sangat direkomendasikan di dunia kedokteran karena sangat efektif. Dia bisa mencegah terjadinya kehamilan dan ada juga efek yang sangat bagus, yaitu bisa mencegah penularan berbagai penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti sifilis, gonore, chlamydia, dan lain-lain. Nah, kita simak beberapa hal yang mungkin sering kita dengar, seperti ada pasien saya mengatakan sudah pakai kondom ya, suaminya sudah rajin pakai kondom setiap berhubungan suami istri, tapi ternyata dia bisa hamil. Ada juga yang mengatakan kasus yang lain, dia sudah menggunakan kondom dengan hati-hati, tapi dia akhirnya tertular juga penyakit menular seksual. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yuk coba kita kupas satu-satu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kenapa bisa terjadi kegagalan. Kita anggap sebagai suatu kegagalan alat kontrasepsi ya. Ada yang hamil, ada yang tertular penyakit menular seksual. Nah, ada yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana kita mengelola alat itu sebelum dipakai dan bagaimana cara penggunaan yang benar. Nah, kita simak yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mengelola setelah kita mendapatkan alat kondom tersebut. Nah, kondom ini sebenarnya mudah sekali didapatkan ya, mudah didapatkan, bisa di apotek, di toko-toko swalayan, dia banyak dijual dan dijualnya secara bebas. Namun perlu diingat, memang yang boleh membeli alat kontrasepsi kondom ini hanya orang dewasa dan pasangan suami istri. Jadi kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita membeli kondom ini, coba dilihat dengan seksama kemasannya. Di setiap kemasan itu ada petunjuk tanggal kadaluarsa atau expirednya. Jadi seperti benda-benda yang lain yang digunakan manusia itu dia memiliki expired. Jadi setelah expirednya atau tanggal kadaluarsanya terlewati, sebaiknya memang tidak gunakan ya, karena memang risiko kerusakan dari alat itu karena sudah kadaluarsa menjadi besar. Nah, setelah didapatkan, dibeli, ada mungkin yang langsung menggunakan, ada juga yang mungkin disimpan dahulu untuk digunakan di beberapa waktu kemudian. Nah, penting di sini penyimpanannya adalah jangan ditaruh atau disimpan di tempat yang relatif suhu panas. Mungkin ada yang beli ditaruh di jok motor, ada yang beli ditaruh di kabin mobil, ada yang beli dimasukkan ke dashboard mobil. Nah, kondisi siang hari dengan suhu cuaca yang panas ini bisa merusak tekstur dari bahan kondom. Jadi berhati-hati dalam waktu penyimpanannya. Sebaiknya disimpan atau ditaruh di tempat yang ruangannya teduh, kemudian tidak terkena sinar matahari secara langsung supaya awet. Nah, berikutnya setelah didapatkan, waktu akan dipakai atau digunakan,
ingat baik-baik bagaimana cara membuka kondom dari kemasan plastiknya. Nah, ada yang menggunakan kemasan plastik, ada yang menggunakan kemasan aluminium foil. Nah, itu sebaiknya dibuka dengan merobek dengan tangan saja. Jadi jangan merobek atau membukanya dengan benda tajam, seperti misalnya di silet, di cutter, di gunting. Nah, ini kita khawatir kalau tidak sengaja melukai bahan karet kondomnya, ini akan membuat kebocoran pada kondom tersebut, sehingga kalau terjadi hubungan seksual spermanya bisa keluar dan terjadi kebobolan hamil. Nah, berikutnya adalah bagaimana pemasangannya ya. Jadi pemasangannya itu disarungkan kondom itu ke Mr. P itu pada saat Mr. P sudah dalam kondisi keras, ereksinya penuh. Nah, setelah ereksinya penuh disarungkan. Ingat, cara menyarungkannya pun juga jangan terbalik ya, sisi dalam yang untuk dalam, sisi luar untuk luar. Terus dia bisa mengcover seluruh Mr. P itu sampai ke pangkal Mr. P. Ujungnya berikan sedikit sela di ujung Mr. P, kondomnya dikasih sela. Nah, fungsi sela ini adalah untuk menampung sperma yang dikeluarkan pada saat ejakulasi ya. Kemudian perlu diingat pemilihan kondom. Kondom sebaiknya menggunakan ukuran yang sesuai dengan Mr. P. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu ketat ya. Kalau terlalu longgar, yang kita khawatirkan adalah pada saat hubungan suami istri ini kondom dia akan terlepas di dalam Miss P. Atau sebaliknya, kalau terlalu ketat, maka gesekan antara kondom dengan dinding Miss P ini akan merusak struktur karet dari kondom tersebut. Jadi pilihlah ukuran yang sesuai. Nah, kapan saat yang tepat pemakaian kondom ini? Sebaiknya begitu terjadi mulai percumbuan atau orang mengatakan foreplay ya. Nah, begitu Mr. P sudah dalam kondisi tegang, sebaiknya segera dipakai kondomnya. Jadi jangan menunggu sebelum penetrasi baru dipakai ya. Pada beberapa orang mungkin tidak bisa mengendalikan hasrat sehingga terlambat memakai kondom, sudah terjadi persetubuhan dan terjadilah kehamilan. Jadi segera dipakai setiap memulai hubungan intim. Nah, perlu diingat juga bahwa kondom ini sebaiknya hanya dipakai sekali. Pada beberapa pasangan mungkin dengan hasrat yang cukup tinggi, mungkin permainan tidak hanya dilakukan sekali dalam satu waktu, mungkin bisa 2 atau 3 kali. Nah, sebaiknya setelah permainan yang pertama selesai, seandainya akan melakukan permainan yang kedua, harus diganti dengan kondom yang baru. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan kondom yang sebelumnya, atau maaf, pernah menyimpan kondom yang sisa dipakai lagi. Wah, itu sangat tidak sehat ya, dan tidak diperbolehkan. Nah, setelah dipakai selama durasi berhubungan seksual tersebut, kondom harus selalu dalam kondisi terpakai utuh ya. Jadi durasi yang seksual memang beragam pada setiap pasangan, ada yang relatif cepat, ada yang lama. Nah, pada pasangan-pasangan yang relatif berhubungan seksualnya cukup lama, mungkin di atas 1 jam lebih atau setengah jam lebih, ini sebaiknya kondom sudah harus diganti. Jadi kira-kira setengah jam pemakaian, sebaiknya kondom itu diganti yang baru untuk melanjutkan permainan sampai selesai. Nah, perlu diingat bahwa kondom ini hanya dilepaskan setelah ejakulasi Mr. P selesai atau terjadi. Setelah terjadi ejakulasi, harap segera ambil atau keluarkan Mr. P-nya beserta kondomnya. Jadi jangan sampai terlambat, karena begitu Mr. P itu mengalami puncak ejakulasi, maka otomatis biasanya Mr. P akan segera mengecil, dan apabila telat mengeluarkan Mr. P, kita khawatir kondom tersebut akan tertinggal di dalam. Nah, berikutnya yang mungkin harus diperhatikan juga, mungkin pada beberapa pasangan menginginkan Miss P itu pada saat berhubungan seksual itu lebih licin. Nah, kita sarankan apabila menambah pelicin pada
kondom tersebut di permukaannya, sebaiknya gunakan pelicin yang berbahan dasar air atau water base ya, bukan berbahan dasar yang minyak ya, karena yang berbahan dasar minyak ini dia cenderung akan lebih cepat merusak permukaan tekstur dari kondom tersebut. Nah, setelah selesai segera dibuang ya di tempat yang semestinya ya, jangan sembarangan buang ya, karena ya kita mengurangi risiko dipermainkan sama anak-anak. Nah, mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, kemungkinan yang sering terjadi apabila penggunaan atau pemakaian kondomnya yang kurang benar, atau pengelolaan sebelum pemakaiannya kurang pas, atau timingnya yang kurang pas. Nah, ini perlu diperhatikan lagi untuk pasangan yang menggunakan kondom. Nah, dengan video ini mudah-mudahan akan lebih membuat teman-teman semuanya paham tentang kondom, sehingga tidak lagi terjadi kekhawatiran ya apabila penggunaannya benar. Efektivitas dari kondom tersebut ya mudah-mudahan memang cukup tinggi untuk mencegah dua hal tadi, kehamilan dan penyakit menular seksual. Baiklah teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi singkat tadi dengan bahasa yang cukup sederhana bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang kondom. Ya, kita berjumpa lagi di video-video saya seterusnya. Dukung saya, kemudian semangati saya dengan mensubscribe video ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.